Pada tahun 2002, polisi menemukan seorang pria berkeliaran di jalan dengan tubuh telanjang dan berlumuran darah, serta menggonggong seperti anjing. Pria itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan, penyiksaan, dan bahkan kanibalisme karena ditemukan daging mentah menempel di janggutnya. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Anthony Singleton lahir pada tanggal 15 September 1976 dari pasangan Alfonso dan Patricia Singleton. Sayangnya orang tua mereka bercerai 1 tahun setelah Antron lahir. Namun ia tetap dekat dengan kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai. Antron telah menunjukkan ketertarikannya pada puisi sejak kecil. Ketika ia berusia 7 tahun, ia suka menulis puisi di notebooknya dan seiring usianya bertambah, ia membuat puisi-puisi itu menjadi lirik sebuah lagu. Pada usia 15 tahun, Antron sudah membuat lagunya sendiri. Ia suka menyanyikan lagu rap miliknya di depan teman-temannya. Bahkan ia juga berani perform di panggung-panggung kecil untuk orang-orang yang tertarik pada musik rap. Lagu-lagunya ini bertema tentang sisi gelap dan kerasnya hidup. Ia sangat senang bisa menuangkan kisah-kisahnya melalui lirik lagu dan bisa membagikannya kepada orang lain. Antron sangat serius dan bertekad untuk bisa melakukan ini seumur hidupnya, sehingga ia pun memutuskan untuk menjadikan ini pekerjaan. Pada tahun 1995, ketika ia masih berusia 18 atau 19 tahun, Antron sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang dinamakan Antron Singleton Jr. Antron sangat menyayangi anaknya, begitupun sebaliknya. Mereka saling mengagumi, dan bisa dilihat dari foto-foto kebersamaan yang mereka bagikan secara online, mereka terlihat sangat bahagia bersama. Saat itu, Antron masih tinggal di Texas, dan ia melakukan pekerjaan musiknya di Texas. Namun tak banyak yang bisa ia raih di sana. Karirnya mandek, orang-orang tidak begitu tertarik dengan karyanya, dan Antron merasa langkahnya terhenti di sana meskipun ia sudah bekerja sangat keras untuk musiknya. Di Texas, Antron tidak punya banyak koneksi dan kesempatan. Ia pun sadar bahwa kebanyakan musisi, rapper, berhasil di California, Los Angeles, atau San Francisco. Di sanalah bertebaran banyak rapper, musik studio, label rekaman, dan Antron sadar bahwa ia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan dan koneksi di sana. Antron pun melakukan langkah besar dalam hidupnya. Ia pindah ke San Francisco dan mengubah namanya menjadi G-Speed di awal karirnya. Namun kebanyakan temannya memanggilnya Lurch. Lurch sendiri diambil dari film Addams Family, di mana ada seorang tokoh kepala pelayan di keluarga Adam bernama Lurch yang bertubuh tinggi, dan karena tubuh Antron memiliki tinggi sekitar 1,98 meter, maka ia dipanggil dengan sebutan Lurch. Kemudian Antron berpikir bahwa nama itu cocok untuk menggambarkan dirinya, dan ia pun mengganti nama panggungnya menjadi Big Lurch. Di San Francisco, Antron mengadu nasib untuk menjadi rapper, bersaing dengan sekian banyak musisi yang juga memiliki impian yang sama dengannya. Namun para pesaing itu juga bisa dijadikan teman atau koneksi. Slopeshop Studio menjadi tempat Antron berkarya. Di sana dia menemukan sejumlah musisi yang bisa dibilang belum menjadi siapa-siapa, belum terkenal, dan belum sukses menulis lirik dan merekam lagu di sana. Tapi ada juga rapper terkenal seperti Tupac dan E40 yang juga merekam lagu di Slopeshop Studio. Di sana Antron membantu banyak musisi besar dan bahkan juga berkolaborasi dengan mereka dalam memproduksi lagu. Wajah Antron pun sering muncul di berbagai foto dengan musisi-musisi besar bersama kru-krunya. Dan karena tubuhnya yang sangat tinggi, ia pun menjadi sangat mencolok. Bisa dibilang karirnya di dunia musik sudah lumayan baik, namun bukan untuk dirinya sendiri. Album musiknya sendiri tidak mendapatkan banyak sambutan dari masyarakat. Ia lebih sering membuat lagu dengan subgenre horrorcore. Horrorcore adalah sebuah subgenre musik yang memiliki lirik mengerikan, biasanya bertema pembunuhan, penculikan, serial killer, dan Antron sendiri menuliskan lirik-lirik bertema kanibalisme dalam lagunya. Menyadari bahwa musiknya tidak mendapatkan tanggapan yang baik, Antron pun membentuk proyek baru dengan dua orang musisi lain di Slopeshop Studio, yaitu Rick Rock dan Donny Baby, namun bertemakan genre lain. Mereka menamakan grup mereka Cosmic Slopeshop. Mereka tidak menjadikan ini proyek yang serius, karena mereka lebih fokus pada karir solo dan pekerjaan rutin mereka membantu musisi-musisi besar. Dan dalam waktu yang lumayan lama, yaitu sekitar 2 tahun, akhirnya Cosmic Slopeshop berhasil mengumpulkan lagu-lagu mereka dalam sebuah album yang diberi judul The Family pada tahun 1998. Itu menjadi album pertama dan terakhir mereka, karena ternyata album mereka tidak mendapatkan sambutan bagus. Dan akhirnya mereka berpisah dan lebih berfokus untuk solo. Pada tahun 2000, Antron mendapatkan pukulan besar ketika neneknya meninggal dunia. Antron pun kembali ke kampung halamannya, di mana neneknya dimakamkan. Dan dia berencana ini akan menjadi perjalanan singkat. Namun, sesuatu mengubah hidupnya selamanya. Ketika Antron mengemudi ke kampung halamannya, dalam perjalanan ia ditabrak oleh pengemudi lain yang sedang mabuk. Antron hampir saja mati.
Lehernya patah dan ia mengalami kelumpuhan sementara. Antron menghabiskan 2 bulan ke depan di rumah sakit di Texas. Di sana, dia diinjeksi dengan morfin untuk menghilangkan rasa sakit dan menjalankan fisioterapi untuk bisa kembali berjalan. Awalnya semua berjalan baik. Antron kemungkinan dapat berjalan kembali dan menjalani kehidupan normal jika ia terus melakukan fisioterapi. Namun setelah 2 bulan di rumah sakit, perusahaan asuransi berhenti membayar tagihan rumah sakit Antron sepenuhnya. Tidak jelas mengapa asuransinya dihentikan, namun yang pasti Antron tidak dapat membayar tagihan rumah sakit karena ia sendiri tidak punya uang banyak. Jadi akhirnya ia keluar dari rumah sakit setelah diinjek morfin selama 2 bulan. Dan sekarang, ia bukan hanya harus melawan rasa sakit akibat kelumpuhan di kakinya, namun juga harus melawan rasa sakau akibat kecanduan morfin. Di saat itulah, Antron mendatangi temannya yang bernama Derek yang juga mengalami kelumpuhan, menggunakan kursi roda, dan menderita rasa sakit yang sangat besar di seluruh tubuhnya. Namun Derek memiliki solusinya sendiri untuk mengatasi rasa sakit itu, yaitu dengan menggunakan PCP. PCP atau angel dust termaksud halusinogen. Zat ini dikonsumsi sebagai sampingan oleh pengguna narkoba terutama di Amerika Serikat. Obat ini diproduksi dalam bentuk bubuk dan bentuk cair. Biasanya disemprotkan ke bahan berdaun seperti ganja, mint, oregano, peterselie, atau jahe daun, dan juga rokok. Namun, PCP juga digunakan di kedokteran untuk membantu menghilangkan rasa sakit, namun saat ini sudah dilarang karena efek samping penggunaannya yang sangat parah. PCP memiliki efek samping menimbulkan halusinasi, delusi, paranoid, menyebabkan bad mood, disosiasi, bahkan juga kegilaan. Orang-orang yang menggunakan PCP biasanya mengalami halusinasi parah, bahkan mempercayai halusinasi mereka itu nyata, dan tidak jarang menyebabkan orang melakukan tindak kekerasan. Antron yang tidak sanggup membiayai rumah sakit kemudian bertanya kepada Derek di mana dia mendapatkan PCP. Antron sendiri sudah pernah beberapa kali menggunakan PCP sebelumnya, sekitar 2 atau 3 kali, dan dia tahu betul efek samping buruk yang akan dialaminya pada saat itu. Namun karena rasa sakit yang begitu buruk, ia terpaksa bergantung pada PCP. Derek pun membawa Antron pada dealer PCP langganannya. Dan disitulah Antron mulai kecanduan PCP. Namun beruntungnya dalam proses pemulihannya itu, ia mendapatkan banyak perhatian dari dunia rap. Berita tentang kecelakaannya itu lumayan besar dan menarik perhatian publik di sekitarnya. Ia menjadi bahan pembicaraan dan orang-orang mulai mendengarkan musiknya. Mereka mulai tertarik dan menganggap musiknya lumayan juga. Bahkan berbagai label musik mulai tertarik pada Big Lurch dan menawarkan pertolongan padanya. Salah satunya adalah Stress Free Record. Mereka ingin menerbangkannya kembali ke California dan menjanjikan kolaborasi dengan artis rapper lain. Dan bahkan mereka menjanjikan bantuan medis untuknya. Tentu saja Antron mengiyakannya. Namun, segera setelah ia terbang kembali ke California, ia sadar bahwa perjanjian ini tidak akan terlaksana. Antron memiliki latar belakang sebagai anggota geng The Bloods. The Bloods dan The Crips adalah 2 geng terkenal, dan 2 geng itu berseberangan selama ini. Antron adalah anggota The Bloods, sedangkan sebagian besar dari label Stress Free Record adalah anggota geng The Crips, termaksud juga owner Stress Free Record. Tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang dihadapi Antron di dalam label rekaman itu. Namun ia tidak tahan dan akhirnya memutuskan perjanjian tersebut. Dan akhirnya ia pun kembali ke Texas. Mimpinya sudah hancur, dan dia juga masih dalam masa pemulihan yang berarti dia membutuhkan uang. Namun karena kondisinya, ia tidak mampu kembali bekerja sebagaimana mestinya. Dan seperti yang bisa ditebak, Antron akhirnya menjadi pengedar. Dan segera setelah ia memulai pekerjaan barunya itu, ia pun tertangkap polisi. Stress Free Record yang mengetahui bahwa Big Lurch tertangkap karena kasus narkoba, kembali memberikan penawaran kepadanya. Mereka berjanji memberikan bantuan pengacara, atau uang jaminan, atau apapun yang dibutuhkan asalkan ia mau kembali masuk ke dalam label mereka. Antron yang tidak punya pilihan lain akhirnya menerima tawaran itu. Stress Free Record pun mengirimkan pengacara padanya. Stress Free Record pun mengirimkan pengacara padanya. Dan yang mengejutkan, pengacara itu adalah owner dari Stress Free Record bernama Milton Grimes. Milton Grimes adalah seorang pengacara hebat. 10 tahun sebelumnya, ia pernah menjadi pengacara Rodney King dalam kasus penindasan oleh oknum polisi. Antron merasa penuh harapan padanya, dan benar saja, Milton berhasil membebaskan Antron, dan kini Antron berhutang janji padanya. Antron pun kembali ke Stress Free Record, dan menurut Antron, di sana dia dipaksa kembali aktif menggunakan PCP dan membuatnya terlibat berbagai kasus dan kekerasan. Stress Free Record menargetkan Antron untuk menjadi rapper gangster yang memiliki pengalaman nyata sesuai liriknya agar terlihat keren dan mengerikan. Memang bukan rahasia lagi bahwa banyak artis menuduh labelnya memberikan mereka obat-obatan untuk mudah menguasai dan memanipulasi mereka. Begitupun yang terjadi pada Antron. Ia menuduh labelnya membuat ia kecanduan pada PCP, dan ia kembali membuat musik bergenre horrorcore. Ia pun membuat lagu berjudul I Did It To You. Dalam lagu tersebut, ia menyebutkan berbagai nama serial killer seperti
Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, dan menyebutkan bahwa membunuh adalah hobi. Antron juga menyebut dirinya adalah vampir, yang tidak bisa menolak daging segar. Jadi jika kau bangun dengan genangan darah, akulah yang melakukannya padamu. Namun tidak ada yang merasa aneh dengan lagunya karena lagu adalah sebuah seni dan ini dianggap fiksional. Namun tak lama lagi lirik lagu ini akan menjadi sebuah kenyataan di hidup Antron. Antron tinggal bersama temannya Thomas More semasa debut albumnya. Thomas adalah seorang pengedar. Mereka saling mengenal karena obat-obatan terlarang. Apartemen tempat mereka tinggal penuh dengan obat-obatan terlarang, senjata api, dan orang-orang datang dan pergi ke tempat itu. Thomas More mempunyai 2 orang anak dengan kekasihnya yang tinggal di tempat itu. Kekasih Thomas yang bernama Tynecia Sais sebenarnya tidak ingin Antron tinggal di sana bersama mereka. Sore itu tanggal 9 April 2002, Antron dan beberapa orang temannya dari label, beserta Thomas dan Tynecia, berkumpul bersama di apartemen itu. Pada saat itu, kedua anak Thomas dan Tynecia tidak ada di sana. Tidak jelas di mana keberadaan mereka saat itu, yang jelas mereka tidak berada di apartemen pada kejadian itu. Mereka berpesta PCP di ruangan apartemen milik Thomas dengan mencelupkannya pada rokok. Menurut pengakuan Antron, saat itu ia sudah merasa tubuhnya tidak enak. Namun ia tidak berhenti dan terus menghisap PCP karena yang lain juga masih belum berhenti. Masih menurut pengakuan Antron, itu adalah saat di mana dia merasakan keadaan paling parah selama ia mengonsumsi PCP. Pagi-pagi buta, semua orang pergi meninggalkan Thomas, Tynecia, dan Antron di ruangan itu. Tak berapa lama berselang, Derek mampir ke sana jam 9 pagi. Derek juga adalah pengguna PCP, dan Thomas adalah pengedarnya. Begitulah hubungan mereka. Dan apartemen di mana Thomas tinggal tidak memiliki lift, jadi setiap kali Derek datang, ia akan menelpon Thomas atau Tynecia karena ia menggunakan kursi roda. Tidak mungkin baginya untuk naik sendirian. Namun kali ini, Antron yang turun untuk menjemput Derek. Menurut Derek, saat ia masuk, ruangan itu tercium bau rokok yang begitu kuat. Dan menurutnya, saat itu Antron dalam keadaan lemas dan lamban, sementara Thomas dan Tynecia tidak separah Antron. Mereka bersantai di sana, ngobrol dan mendengarkan musik, sampai tiba-tiba Thomas mengatakan ia harus pergi. Thomas berkata kepada Derek untuk mengawasi Antron dan Tynecia. Ia tidak bilang akan pergi kemana atau kapan akan kembali. Ia hanya berpesan pada Derek untuk mengawasi 2 orang yang sudah menghisap PCP selama kurang lebih 12 jam saat itu. Tidak banyak yang terjadi sampai Tynecia pergi ke kamar mandi. Antron berkata kepada Derek, ia akan melakukan sesuatu, lalu ia membuntuti Tynecia. Derek saat itu tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia tahu Tynecia adalah kekasih Thomas. Namun, ia tidak mau terlibat dan ikut campur dalam hal ini. Akhirnya Derek memutuskan untuk pergi dari apartemen itu. Ia pergi ke tetangga dan meminta bantuan untuk turun. Namun ia sempat mendengar suara teriakan Tynecia yang meminta Antron untuk berhenti. Derek tetap tidak melakukan apapun, ia tidak menghubungi Thomas atau polisi atau siapapun karena ia benar-benar tidak mau terlibat. Namun keesokan harinya, Derek memberitahu sahabat Tynecia yang bernama Alyssa tentang semua yang terjadi kemarin, termaksud saat Antron mengikuti Tynecia ke kamar mandi, dan tentang teriakan yang ia dengar sebelum ia pergi. Alyssa terkejut dan langsung pergi ke apartemen Tynecia. Dalam perjalanannya, Alyssa melihat seorang pria berdiri di tengah jalan, menatap ke langit, dan berlumuran darah. Ia bahkan juga telanjang bulat. Alyssa langsung menghubungi polisi yang menyarankannya untuk tetap menjaga jarak selama mereka belum tiba. Alyssa melanjutkan perjalanannya ke apartemen temannya, dan di sanalah ia menemukan hal paling mengerikan di sepanjang hidupnya. Ruangan itu penuh dengan darah, dan di dalam kamar mandi, sahabatnya sudah terbaring berlumuran darah tanpa busana. Saat itu tetangga juga sudah menelpon polisi dan banyak mobil polisi mulai berdatangan ke lokasi. Dan polisi juga sudah menangkap pria telanjang di jalan dan tak lain tak bukan adalah Antron. Tubuh Tynecia ditemukan dalam keadaan yang super mengerikan. Ditemukan banyak luka tusuk dan bagian tubuh atasnya dirobek sehingga isi tubuhnya bisa terlihat. Bahkan ada organ dalam tubuhnya yang sudah ditarik keluar. Sebuah pedang masih tertancap di bahunya. Terlihat sepertinya pelaku mengayunkan pedang ke tubuh Tynecia, namun pedang itu menancap ke tulangnya sehingga ketika ditarik, pegangannya pun copot. Pelaku tidak bisa menarik kembali pedangnya dan menggunakan tangan kosong, ia menarik keluar organ tubuh Tynecia melalui luka besar yang sudah ia buat sebelumnya. Paru-paru kanannya ditemukan sudah ditarik keluar. Sebagian dari ususnya juga. Dan yang paling mengerikan adalah di setiap bagian tubuh yang ia keluarkan terdapat bekas gigitan di atasnya.
Lehernya patah, beberapa tulang di wajahnya rusak, giginya hilang, otaknya mengalami kerusakan akibat pukulan bertubi-tubi, terdapat luka potong dan tusukan di seluruh tubuhnya, dan kebanyakan luka ditemukan di wajahnya, salah satu bagian pipinya menghilang, kemungkinan pelaku menggigit dan menelannya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, menurut hasil otopsi, semua kebrutalan itu dilakukan pada saat Tainisha masih dalam keadaan hidup. Ini bisa dilihat karena ada banyak sekali bekas luka akibat perlawanan di seluruh tubuh Tainisha. Antron ditangkap oleh polisi segera setelah ia keluar dari apartemen tanpa perlawanan. Ia menyerahkan diri begitu saja kepada polisi yang menemukannya berlumuran darah dan terdapat potongan-potongan daging di rambut tubuhnya. Antron menggeram dan mengerang, hampir menggonggong seperti anjing. Polisi yang menangkapnya menjelaskan mengapa ia ditangkap, dan Antron sepertinya mampu menyimak penjelasan mereka. Polisi mengatakan bahwa Tainisha ditemukan tewas mengenaskan dan diduga Antron-lah pelakunya. Antron memberikan reaksi mengejutkan seolah ia tidak tahu apa yang terjadi. Ya Tuhan, apakah aku telah membunuhnya? Menurutnya, ia tidak ingat apa-apa. Yang bisa ia ingat adalah ia dan teman-temannya menghisap PCP bersama di ruangan itu sampai ia tidak sadarkan diri. Antron dibawa ke rumah sakit saat pertama ditemukan oleh polisi. Perlu diingat di sini bahwa polisi yang menangkap Antron tidak mengetahui kasus Tainisha. Mereka hanya sedang patroli dan menemukan pria telanjang berlumuran darah dengan potongan daging di tubuhnya. Dokter yang menangani Antron memastikan bahwa darah yang berlumuran di tubuh Antron bukanlah darahnya sendiri, dan itu adalah milik orang lain. Dan daging yang ditemukan di janggutnya juga ditemukan di dalam perut Antron. Ini membuktikan bahwa Antron memakan tubuh Tainisha. Antron mengklaim bahwa dirinya tidak mengingat apapun selain mereka berpesta PCP di ruangan saat itu. Dan ketika ia sadar, ia sudah berada di ruangan isolasi, mendengarkan suara melalui pengeras suara yang mengatakan bahwa pengacaramu sudah di sini. Dan tebak siapa pengacaranya. Tak lain dan tak bukan adalah Milton Grimes. Saat itu Antron sudah mulai dalam keadaan sadar. Ia dan pengacaranya dan polisi duduk di sana dan mereka menjelaskan padanya tentang apa yang terjadi secara detail. Antron sama sekali tidak percaya bahwa ia melakukan hal itu. Ia mengatakan ia bahkan tidak begitu mengenal Tainisha dan tidak punya alasan untuk melakukan hal itu padanya. Namun bukti menunjukkan bahwa Antron pelakunya. Ia pun tidak bisa mengelak. Milton Grimes merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mengeluarkan Antron adalah dengan mengatakan bahwa Antron memiliki penyakit jiwa sehingga ia bisa mendapatkan keringanan hingga 10 tahun di penjara. Dan ia bisa keluar kembali untuk melanjutkan karirnya. Antron setuju dengan pengajuan itu. Namun untuk itu, mereka membutuhkan catatan rekam medis bahwa Antron sudah mengidap penyakit jiwa sebelum ia menghisap PCP. Dan satu-satunya catatan bahwa ia pernah memiliki penyakit jiwa adalah ketika ia masuk rumah sakit sebelumnya saat ia menghisap PCP dan mengalami delusi. Ia terus-terusan bilang bahwa mereka akan membunuhnya. Namun itu juga dalam pengaruh PCP. Jadi meskipun mereka menggunakan catatan medis itu, tentu saja itu akan ditolak. Antron tidak puas dengan pembelaan pengacaranya, karena Milton adalah pemilik label rekaman Stress Free Record, dan Milton tidak menyebutkan bahwa merekalah yang membuatnya kecanduan PCP. Dan Antron merasa kecanduannya adalah kesalahan labelnya. Antron dan keluarganya bahkan menganggap bahwa semua ini settingan, bahwa bekas gigitan itu tidak cocok dengan gigi Antron. Antron mengatakan bahwa bekas gigitan itu adalah milik anjing pitbull yang masuk ke dalam apartemen dan menciptakan luka menganga di tubuh Tainisha, menarik paru-parunya dan organ lainnya. Namun bukti bahwa ada potongan daging di janggut dan di dalam perut Antron, serta pedang yang tertancap di tubuh Tainisha, yang mana tidak mungkin bisa dilakukan oleh seekor pitbull. Seorang ahli PCP mengatakan bahwa PCP tidak membuat orang menjadi kanibal. Terutama di dalam tubuh Antron, hanya terdapat 10 nanogram PCP. Polisi mengatakan bahwa kebanyakan kasus yang mereka temukan yang berkaitan dengan pengguna PCP akan ditemukan sekitar 40 hingga 50 nanogram kadar PCP di dalam tubuh mereka. Jadi bagaimana mungkin Antron yang hanya memiliki kadar PCP seperempatnya bisa melakukan mutilasi dan kanibalisme? Dan kadar itu juga tidak memungkinkan untuk membuat Antron kehilangan ingatan seperti yang dikatakannya. Pada saat ditemukan, ia di jalan dalam keadaan telanjang berlumuran darah. Antron terlihat berjalan dengan baik dan tidak dalam keadaan mabuk. Orang-orang jadi berspekulasi bahwa itu adalah trik yang digunakannya agar orang mengira ia dalam pengaruh PCP, karena ditemukan pakaian Antron dalam keadaan terlipat di sisi kamar mandi. Jika ia memang tidak sadarkan diri pada saat itu, bagaimana mungkin ia sempat melipat dan meletakkan pakaiannya di sisi kamar mandi? Lirik lagu juga menjadi bukti untuk melawan Antron, di mana pada lagu yang ditulisnya itu berkisah tentang kanibalisme. Yang aneh di sini adalah, lagu tersebut bahkan belum dirilis. Jadi dari mana pengadilan mendapatkan lirik lagu tersebut? Diduga bahwa Stress Free Record yang memberikan lagu itu ke pengadilan untuk melawan Antron. Mereka mengatakan bahwa Antron pada saat menciptakan lagu tersebut berdelusi dan berfantasi tentang semua yang mau dia lakukan. Pada tanggal 7 November 2003, Antron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas, dengan tuduhan pembunuhan dan pengerusakan tubuh. Yang mengejutkan adalah reaksi dari keluarga Tainisha. Mereka tidak puas dengan hukuman yang diberikan kepada Antron.
Mereka menganggap Antron tidak bersalah. Mereka percaya ketika Antron mengatakan ia tidak melakukan hal tersebut, bahkan mereka percaya bahwa semua ini adalah perbuatan seekor pitbull. Ibu Tanisha bahkan menganggap bila ada yang perlu disalahkan adalah Thomas, karena selama ini Thomas selalu melakukan kekerasan pada Tanisha dan Tanisha berniat meninggalkannya. Ibu Tanisha bahkan menganggap bahwa semua ini adalah perbuatan Thomas. Entah Thomas mau membunuhnya atau membiarkan seekor pitbull menggigitnya, kemudian men-setting seolah Antronlah pelakunya. Stress Free Record tetap menerbitkan album debut Big Lurch. Mereka berharap bahwa kasus kanibalisme ini akan membuat albumnya meledak. Album ini diberi nama It's All Bad, dan untuk covernya, karena mereka tidak bisa melakukan photoshoot pada Antron yang berada di penjara, mereka mengambil foto lama Antron dan mengeditnya dengan Photoshop. Antron sendiri terus menjalankan terapi kejiwaan di penjara. Ia bahkan tetap membuat musik di penjara. Namun kali ini liriknya malahan tentang bahaya narkoba. Ia mengingatkan orang tentang efek samping narkoba, dan ia juga memberikan dukungan positif kepada orang-orang yang mengalami berbagai kasus akibat narkoba seperti dirinya. Dan sampai saat ini ia masih berada di penjara, kemungkinan sampai ia meninggal nanti. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Antron adalah pelakunya? Atau kalian lebih setuju kalau pelakunya adalah anjing pitbull? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.